Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu, berkata Qutbul Irsyad wa Ghathil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, berkata dalam hikmahnya, minan nas man yaktafi bil isyarah anit ta'yin wa minhum man yahtaj ila tasrih ma'ar rifqi wal lin wa minhum man la yujdi fihi illa ta'nif wat takhshin wa man lam yantafi bidha wala bidak fahuwa minasy syayatin wa li haula'il arba'a amsalun minal bahaim. Fa masalul awwal masalud dabatil mudallalati tastaghni an tuljimaha aw tadribaha, wa masalul tsani masalud dabbatil lati taktafi bil khitami dunal darbi, wa masalul tsalis masalud dabbatil lati la tastagimu illa bid darbi waz zajri, wa masalur rabi masalud dabbah allati in khatamtaha aw darabtaha isdadat nufuran. Ila akhir maqala radhiyallahu anhu Allah. Berkata Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam hikmahnya, minan nas, ini gambaran Al-Habib Abdullah Al-Haddad memberikan gambaran daripada orang yang mengajak ke jalan Allah dan orang yang didakwahi. Gambaran dai dan orang yang didakwahi. Minan nas, ada golongan daripada manusia, man yaktafi bil isyara anit ta'yin. Ada golongan manusia yang didakwahi, orang yang kita berdakwah kepadanya, man yaktafi bil isyara anit ta'yin, itu orang yang merasa cukup dengan isyarat tanpa harus diterangkan, tanpa harus dijelaskan. Isyarat sudah paham dia, tanpa harus keterangan, ya dengan isyarat tok langsung memahami. Ada beberapa orang seperti itu. Ini berarti orang cerdas. Wa minhum, dan di antara mereka manusia, man yahtaju ila tasrih, ada orang yang butuh penjelasan, butuh diterangkan, ma'arifki walin, tapi tidak perlu kasar. Ya, butuh penjelasan, butuh keterangan, tapi bersama dengan cara yang lemah lembut, gak kasar. Wa minhum, ada golongan daripada manusia yang ketika kita berdakwah kepadanya, memberitahu mereka, man la yujdi fihi illa ta'nif wa takhshin, yang mana orang yang tidak bermanfaat di dalam memberitahu mereka kecuali ta'nif wa takhshin, kecuali kasar, kecuali dengan keras. Wa man lam yantafi bidha wala bidak, dan orang yang tidak bisa mengambil manfaat dengan ini atau dengan itu. Artinya dengan lemah isyarah tidak bisa, lemah lembut diterangkan tidak faham, dengan kasar pun juga tidak manfaat. Maka fahuwa minasyayatin, maka ini adalah termasuk daripada golongan atau termasuk daripada daripada teman-temannya syayatin, setan. Kemudian Abdullah Haddad memberikan misal, walihaula, untuk orang-orang ini, mereka ini al-arba'ah, ada 4 golongan ini. Ada orang yang cukup dengan isyarat, ada orang yang tidak cukup dengan isyarat, harus dijelaskan tapi dengan lemah lembut. Ada yang butuh penjelasan, harus dengan kasar, dengan keras. Ada yang keempat, enggak manfaat semuanya. Maka ini ada permisalan, walihaula, untuk 4 golongan mereka ini, amsalun, ada beberapa misal minal bahaim, daripada hewan ternak. Karena dalam hewan ternak ini ada 4 permisalan di antara seperti mereka. Fa masalul awal, contoh yang pertama, masalud daba al mudallalah, orang yang cukup dengan isyarat, itu seperti seperti permisalan ad-dabah, yaitu binatang yang bisa dikendarai
al-mudallala yang sudah jinak, wis poma, ya wis nurut jinak. Tastaghni antul jimaha au tadribaha, maka enggak perlu kalau sudah jinak, enggak perlu kamu memberikan kendali ataupun kepada itu dabah atau kamu sampai memukulnya. Ini diibaratkan kuda juga bisa. Kuda itu kalau sudah mengetahui siapa yang menungganginya selalu, maka kuda itu tidak perlu kendali, dia ya ketika ditunggangi langsung jalan, nggak perlu dipukul, nggak perlu dikasih kendali, jalan. Kenapa? Sudah jinak dan sudah tahu, sudah mengerti siapa yang menungganginya. Mungkin kalau orang lain yang menunggangi nggak jalan itu kuda, dipukul pun kadang nggak jalan masih. Tapi kalau sudah jinak, sudah tahu siapa penunggangnya, maka cukup dengan isyarat, dia loncat ya. Dia loncat di atas itu kuda langsung jalan. Faham apa maksud daripada penunggangnya. Yang kedua, wa masalul tsani, permisalan yang kedua masalud dabah. Permisalan kedua yaitu orang yang butuh penjelasan tapi lemah lembut. Misalnya seperti apa? Masalud dabah yaitu seperti kendaraan daripada hewan allati taktafi bil khitam dunad darbi, yang mana cukup dengan khitam, cukup dia dengan kendali, ya cukup dia ditaruh, ada alat yang ditaruh di kendaraan tadi itu daripada hewan tanpa harus memukul. Contoh juga kuda ini, kadang kita naik kuda, ya, kuda yang mungkin baru kita tunggangi tapi sudah menjadi tunggangan banyak orang seandainya, maka ketika ya disentek gini tok sedikit jalan udah. Ke arah ditarik ke arah kanan ya belok kanan, ditarik itu kendalinya, talinya itu ke arah kiri ya belok kiri, berhenti ditarik agak keras sedikit. Mereka memahami, tapi dengan lemah lembut, tidak perlu dipukul, tidak perlu dikasari. Ini contoh permisalan bagi orang yang bisa dijelaskan, diterangkan, diberitahu, tapi dengan lemah lembut, tapi tidak cukup dengan isyarat, harus dijelaskan. Contoh yang ketiga, masalul salis, orang yang ketiga ini nggak bisa kecuali harus dipukul, nggak akan paham, nggak akan ngerti, dijelaskan kecuali harus dipukul. Contohnya apa? Masalud dabah itu sama seperti kendaraan daripada hewan allati la tastaqimu illa bidzarbi wazajri, yang mana dia tidak akan nurut, nggak akan jalan kecuali dengan dipukul atau dibentak. Ya, biasanya kuda-kuda yang ya baru ditunggangi biasanya, wah harus dipukul dulu, harus bentak. Ayo. Ada bahasanya untuk kuda itu ya. Kemudian dipukul, baru jalan sampai ya dia akan mengerti apa maksud daripada orang yang menunggangi. Tapi nggak bisa paham kecuali harus pukul dulu. Ada beberapa kuda seperti gitu. Nah, ini juga sama. Manusia itu kadang-kadang ada yang seperti itu. Ada memang nggak bisa dikasih tahu dengan lemah lembut, tetap nggak paham, tambah kurang ajar. Harus dibentak, harus dikerasi, baru dia ngerti, baru dia sadar. Baru setelah itu dengan lemah lembut. Ada beberapa orang seperti itu. Tapi ada contoh yang keempat ini. Ini yang tadi dimisalkan seperti setan tadi itu. Yaitu apa? Dia dengan lemah lembut, dengan isyarat nggak paham. Lemah lembut nggak paham, tambah kurang ajar. Dengan kasar pun nggak bisa. Kenapa? Tambah lari. Ini seperti apa tadi? Setan. Nah, ini dipermisalkan apa? Wa masalur rabi. Contoh yang keempat ini masalud dabah, yaitu seperti kendaraan daripada hewan allati in khatamtaha. Jika kamu memberikan kendali kemudian kamu tarik seandainya, au darabtaha, atau kamu memukulnya, isdadat nufuran, maka itu kuda, itu kendaraan tambah lari, tambah larat, tambah kabur, tidak nurut tambahan. Nah, ini permisalan orang yang apa? Yang tidak bisa manfaat dengan penjelasan apapun. Ini Al-Habibul Haddad ini apa sih maksudnya, tujuannya? Di sini hikmahnya, ini gambaran
bagi orang yang alim, bagi orang yang dai, mengajak orang ke jalan Allah, dan orang-orang yang didakwai, ya kamu itu harus tahu, wahai orang alim, ngajak orang untuk kembali di jalan Allah itu harus lihat dulu siapa orang yang kamu dakwai, dan harus tahu strateginya, harus tahu bagaimana memberitahu mereka. Ini ukuran-ukuran orang yang didakwai ini seperti apa. Jangan semuanya sama, semuanya lemah lembut, gak bisa. Semuanya kasar juga bisa. Semuanya dengan isyarat, ya tidak langsung memahami. Harus tahu, ini kamu ini dakwah terhadap siapa ini? Siapa orang-orang yang kamu dakwai? Harus tahu. Karena digambarkan di sini apa? Orang-orang yang dakwah ila Allah itu, dan orang-orang yang mengajak, orang-orang yang diajak di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu sampai digambarkan sebagai apa? Penggembala. Sebagai penggembala, ya karena memang apa? Nabi pernah menggambarkan orang-orang yang alim dan yang berdakwah itu adalah apa? Sebagai penggembala. Itu Nabi mengatakan dalam sabdanya apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kamu itu adalah ra'in. Asli bahasa ra'in itu apa? Penggembala. Tapi ini maksud apa? Pemimpin. Penggembala artinya apa? Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap di antara kamu akan ditanya daripada yang digembalakannya. Artinya apa? Yang dipimpinnya. Nah, diibaratkan sama Nabi apa? Ra'in. Ra'in itu apa? Penggembala. Karena memang diibaratkan orang yang berdakwah itu penggembala, yang didakwah itu adalah apa? Yang digembalakan. Karena itu apa? Penggembala ini kalau salah dalam sikapnya dia, ya maka akan berbahaya terhadap apa yang digembalakan. Salah dalam bersikap, yang seharusnya dia lemah lembut kasar, ya lari semuanya. Yang seharusnya dia kasar lemah lembut tambah kurang ajar semuanya. Yang seharusnya cukup dengan isyarat, dia terlalu banyak menjelaskan. Sayang waktunya habis. Padahal bisa dijelaskan dengan isyarat tok, tidak perlu rame, tidak perlu dia harus mengutarakan. Nah, karena itu apa? Orang yang menggembala, orang yang apa? Orang penggembala itu ya tidak boleh salah dalam sikap untuk memberitahu, ya dan bisa berbahaya ketika salah dalam bersikap untuk memberitahu yang digembalakan. Karena itu yang paling bertanggung jawab adalah apa? Penggembala, bukan yang digembalakan. Kalau seandainya ya kambing-kambingnya sampai mati semuanya, sampai akhirnya dimakan serigala semuanya, atau kabur semuanya, siapa yang disalahkan? Ya penggembala. Ini rakyat ini, umat ini, seandainya ternyata dia malah berani kepada Allah semuanya, berani kepada Allah semuanya, atau seandainya mereka malah akhirnya Pak ninggalkan sholat semuanya, padahal banyak dai-dai, siapa yang disalahkan? Ya dainya. Berarti dia tidak tahu, tidak mengetahui strategi cara bersikap menghadapi mereka. Karena itu yang paling bertanggung jawab sebetulnya adalah apa? Nih, dai-dainya, orang-orang alimnya. Itu diibaratkan sebagai apa? Penggembala. Sampai juga ada sebuah ungkapan itu dikatakan apa? Wara'isya yahmid dhi'b anha fa kaifa idzar ru'atu lahadhi abu. Ya. Kata apa? Wara'isya, orang yang menggembala daripada hewan ternak, kambing seandainya, yahmid dhi'b anha, maka penggembala tadi itu menjaga serigala anha daripada hewan ternak. Tujuannya untuk apa? Ada penggembala diarahkan ke tempat untuk makan, kemudian dijaga daripada serigala-serigala yang mengancam untuk memakan itu apa? Hewan ternak. Fa kaifa, bagaimana katanya, idzar ru'ah, jika penggembala-penggembalanya inilah hadhi abu, ternyata serigalanya, ternyata yang menggembalakan serigalanya ya habis semuanya kambingnya. Tujuannya penggembala menjaga daripada serigala, bagaimana kalau ternyata yang menjaga adalah serigalanya? Ya habis semuanya dimakan. Karena itu bagi orang-orang yang mengajak orang di jalan Allah, jangan jadi serigala-serigala.
Jadilah kamu penggembala yang mana kamu akan rahmat terhadap mereka. Bagaimana caranya? Harus tahu sifat di antara orang-orang yang kamu dakwai supaya tidak salah sikap, supaya tidak salah. Lah kalau jadi serigala, jadi serigala hanya mengambil manfaat untuk mereka. Ya, akhirnya apa? Mereka akhirnya jadi korban semuanya. Ya, jadi korban semuanya. Ya, akhirnya untuk kepentingan jabatan dikorbankan orang yang didakwai. Untuk mendapatkan harta yang dikorbankan orang-orang yang didakwai. Bukan dakwah untuk mengajak ke jalan Allah, untuk mencari jabatan, untuk mencari harta, atau tidak membimbing sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya mereka itu punya apa? Punya tugas ya berat, dan mereka harus paham siapa orang-orang yang mau diajak bicara. Atau ada yang mengibaratkan seperti apa? Garam. Dai, orang alim itu diibaratkan seperti apa? Garam. Garam itu sifatnya apa? Membuat makanan menjadi lezat. Makanan yang asalnya anyep, asalnya mungkin rasanya kurang enggak enak, ditambahi garam supaya jadi nikmat. Garam itu apa? Sedikit tapi bisa membuat makanan lebih nikmat. Orang-orang alim, orang-orang dai ini memang lebih sedikit daripada orang awam, tapi mereka harus menjadi apa? Penyedap daripada makanan. Karena itu diibaratkan apa? Di situ dikatakan sebuah syair, ya ma'syaral gurra, atau ada yang lain mengatakan ya rijalal alim, ya milhal balad, man yuslihul milha idal milhul fasad. Dikatakan apa? Ya ma'syaral gurra, orang-orang alim, orang-orang yang mengajak di jalan Allah, ya milhal balad, diibaratkan apa? Seperti garam di satu daerah. Garam itu kan membuat penyedap di antara makanan. Berarti orang-orang alim dai Allah itu penyedap. Artinya apa? Yang membuat suasana menjadi apa? Orang-orang sehingga taat kepada Allah. Ya milhal balad, man yuslihul milih idal milhul fasad. Ya, siapa yang akan menjadi baiknya daripada garam, menjadikan garam itu bagus kalau garamnya rusak. Loh, siapa yang menjadi penyedapnya? Kalau apa garamnya rusak, kemudian siapa yang akan menyedapkan daripada makanan yang butuh garam tadi itu? Karena itu jangan sampai apa? Malah sebaliknya, umat ini apa? Seperti makanan. Ya, bukan berarti dimakan ya. Diibaratkan seperti makanan. Tergantung daripada orang alimnya, tergantung daripada dai-nya. Ya, umat ini akan bisa menjadi baik, memiliki akhlakul karimah, menjadi taat kepada Allah itu karena apa? Orang-orang ini, orang-orang alim, dai-dainya ini. Beda dengan sebaliknya nantinya. Kalau ternyata apa? Orang-orang yang mengajak enggak tahu caranya, atau malah mengajak kejelekan, atau malah menyesatkan, maka ya tambah rusak nantinya. Nah, karena itu di sini dikasih tahu cara untuk kita berdakwah kepada orang. Orang yang kamu dakwah itu ada beberapa macam golongan. Yang pertama tadi dikatakan apa? Orang yang cukup dengan isyarat. Cukup dengan isyarat tak wis paham. Ini berarti orang cerdas. Orang cerdas, orang yang paham. Kadang-kadang contoh ini gambaran. Ada ya seorang murid dilihat sama gurunya dengan muka hanya ya matanya enggak tahu digerakkan gini aja ya. Langsung murid paham, apa yang salah dari aku ya? Oh, dudukku enggak sopan. Langsung dibenarkan duduknya. Ada orang yang cukup paham dengan itu. Enggak perlu kita kasih tahu, duduk kamu, enggak perlu. Ada orang yang gambarannya seperti itu. Dengan isyarat tok wis paham. Dengan mata hanya ya alis diangkat titik tok, enggak setuju gitu ya. Paham. Oh, guru enggak senang ini. Oh, ini berarti sikapku salah. Ada orang yang bisa paham daripada isyarat gurunya ya dengan hanya isyarat tanpa harus mengutarakan, tanpa harus mengucapkan. Nah, ini orang yang pertama. Orang yang seperti ini enggak perlu dijelaskan, sudah cukup dengan isyarat.
Cukup dengan apa? Isyarat. Dia langsung apa? Faham. Banyak di antara orang soleh itu kadang-kadang bahasanya hanya dengan isyarat. Butuh sesuatu loh dengan isyarat. Kadang-kadang orang-orang yang hadir bingung. Ini ada orang satu yang melayani, yang membantu daripada apa? Gurunya bergerak tanpa ada suara. Tanpa dia nyuruh. Kalau sekarang kan jepino kipas, patenon lampu, urupno lampu, pasti gitu kan. Tuding-tuding atau suara keluar. Kadang orang ndak keluar suara, cuman isyarat tok, butuh minyak ngene tok. Wis paham. Kalau kita ngene dipikir garuk-garuk. Kadang butuh minum cuman gini tok. Kalau kita pikir apa dolenan tangan. Paham langsung, lampu tadi. Dengan isyarat tok paham. Orang-orang seperti itu ndak usah dijelaskan langsung. Tidak usah kita menjelaskan, cukup dengan bahasa isyarat mereka paham. Dan orang-orang yang apa? Yang seandainya melakukan kesalahan, tanpa kita omongi, cukup dengan isyarat tok. Ya, isyarat seandainya kita biasa datang ke rumahnya, ternyata kita tidak ke rumahnya, dia paham. Oh, ini tidak ke rumah karena anak kemarin melakukan ini. Gak usah dibilangi, sudah paham dia. Terus siapa cara memberitahu orang-orang seperti ini? Ya dengan isyarat itu cukup. Karena apa? Kadang-kadang dengan kita kasih tahu, malah dia akan semakin malu, akan semakin jauh takutnya. Kadang-kadang justru jangan dikasih tahu orang seperti itu, cukup isyarat saja. Kenapa? Wis paham kok dengan isyarat. Enggak perlu kamu jelaskan sudah. Kecuali nanti dia akan datang kemudian bertanya, baru kamu jelaskan. Ini orang yang pertama. Ada orang yang kedua, enggak cukup dengan isyarat, enggak iso, enggak paham. Dengan isyarat enggak paham. Karena itu apa? Harus dikasih tahu, dijelaskan. Ada keterangan, ada penjelasan. Tapi kita memberitahu kepada merekanya, memberitahu orang-orang tadi itu apa? Dengan lemah lembut, duduk kasar. Bukan kita semena-mena, bukan di depan orang, tapi apa? Dengan lemah lembut. Dan ini cara bisa menarik apa? Hati orang yang apa? Menyaksikannya. Pasti orang kalau dikasih tahu dengan lemah lembut nurut. Orang kafir Quraisy itu orangnya keras-keras, asyaddu kufran wa nifaqon. Keras, artinya kaku-kaku. Tapi ternyata dengan dakwanya Nabi dengan lemah lembut ya apa? Ikut semuanya. Bahkan rela mengorbankan nyawanya untuk Nabi. Kenapa? Karena apa? Dengan lemah lembut. Orang itu biasanya lebih mudah apa? Ya lebih tertarik ketika diberitahu dengan lemah lembut. Karena itu ya kalau ada orang model ya didakwai dengan lemah lembut sudah cukup, ojo kasar, tambah lari. Ngasih tahu di depan orang sampai malu, ini adir maning. Karena itu apa? Ini cara yang paling menarik. Karena itu dikatakan ar-rifqu idza kana fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Lemah lembut itu jika berada di dalam sesuatu kecuali pasti akan menghiasinya. Lemah lembut apapun sudah. Kamu berbicara dengan murid dengan lemah lembut. Akhirnya apa? Si murid merasa ya Allah, sudah diajari, sudah ilmunya banyak, ngomongnya lemah lembut lagi. Ada seandainya suami ya mengajak bicara dengan istrinya dengan lemah lembut. Ya Allah, wis dinafkahi. Ya kemudian ya jadi pemimpin keluarga, menjaga, mengayomi, ngomongin lemah lembut lagi. Istri juga sama ketika berbicara lemah lembut dengan suaminya. Ya Allah, dek luar ya banyak masalah, urusan pekerjaan, ribut ambil uang, mulai ketemu bojo ngomongin lemah lembut, nikmat, adem. Apapun yang ada di dalamnya ada rifik, zanahu, pasti akan menghiasinya. Membuat apa? Di situ ada kenikmatan. Semuanya. Karena itu jangan terlalu kasar. Harus apa? Lemah lembut. Wala yunza'u min syai'in. Dan tidak tercabut di dalam sesuatu illa syanahu, kecuali akan membuat jelek. Nah, ono lemah lembuti elek. Wih ku ngomongi pasti jadi rasan-rasan. Fulan iku waduh bek ngomong kasare. Itu ustaz bek ngomong kasare. Itu
fulan kalau ngomong, waduh kerasnya, kasarnya, akhirnya jadi omongan. Menjadi satu satu kekurangan. Karena itu orang harus lemah lembut. Akan Nabi mengatakan dalam sabdanya, Pak, innallaha rafiq. Sesungguhnya Allah itu lemah lembut, yuhibbur rafiq, dan Allah senang dengan lemah lembut. Itu kasar. Wa yu'ti 'alal rafiq ma la yu'ti 'alal unuf. Dan Allah memberikan di dalam kelembutan tadi itu apa yang tidak Allah memberikan di dalam sesuatu yang kasar. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu, dan Allah tidak memberikan selain itu. Artinya apa? Kelembutan itulah yang Allah berikan sesuatu yang baik. Nah, itu semuanya dalam segala hal. Bayangkan seandainya sekarang kita masuk toko. Kemudian pegawainya kasar sama kita. Enggak seneng kita. Terus mlebu toko iku wasar sing ngedoli. Ya. Pasti orang enggak seneng. Seandainya masuk warung kamu. Ya, masuk warung. Kemudian kenapa? Ya kuasar seandainya. Ayo cepetan kesuwen tuh mari. Ya. Ini warungnya sepi. Ini enggak bakal rame, bakal sepi. Orang enggak seneng. Orang itu seneng dengan lemah lembut. Lan sing dodol obat lemah lembut. Lan sing dodol yang sing biasa nawar-nawarkan itu, ya. Apa itu yang nawarkan? Wah, lemah lembut ya. SPG atau apa itu ya, lemah lembut. Orang tertarik, kadang-kadang tidak butuh barangi, gara-gara penawarannya tertarik. Gara-gara apa? Gara-gara omongannya. Padahal barangnya tidak dibutuhkan. Aku tidak butuh sebetulnya, tapi ini mungkin, ini gini, ini tertarik. Kenapa? Karena lemah lembutnya. Ya orang sing tertarik karena SPG ini kadang-kadang. Tapi karena lemah lembut tadi itu akhirnya Akhirnya orang tertarik. Karena itu orang kalau ada orang yang bisa, ini kebanyakan orang kebanyakan orang bisa dikasih tahu dengan lemah lembut. Kebanyakan orang. Ini nisbah yang paling banyak ini. Karena itu jangan terlalu kasar. Ya jangan terlalu keras. Itu pernah ada Ma'mun, seorang sultan yang bernama Ma'mun. Kemudian dia bertemu dengan seorang wa'id, orang yang menasihati dia. Tapi nasihati Ma'mun tadi itu, sultan tadi itu pi'unuf, kasar, keras dia. Ya, mungkin dia ingin mengamalkan hadis itu ya. Siapa yang mengatakan kepada pemimpin yang zalim ya zalim, ya. Mungkin kasar dia. Kata sultan, ya hadza irfik ya. Kalau ngomong yang lemah lembut. Si sultan tadi itu Sultan Ma'mun tadi mengatakan kepada orang yang menasihati tadi, iya enggak apa-apa, tapi ojo kasar-kasar, sing lemah lembut. Faqad bu'itsa man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Ketahuilah, ya kata si Ma'mun tadi itu, telah diutus orang yang lebih baik daripada kamu. Siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun. Ila man huwa syarrun minni, kepada orang yang lebih jelek daripada aku. Siapa? Fir'aun. Aku duduk Fir'aun sik elek teko aku. Dan Nabi Musa, Nabi Harun itu lebih baik daripada kamu. Tapi bagaimana Allah mengajarkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah? Fagula lahu gaulan layyina. Maka kamu berdua berkatalah kepada Fir'aun, nasihati Fir'aun gaulan layyina, dengan perkataan yang lemah lembut. Aku duduk Fir'aun ini lo tidak dikasari, kok aku dikasari? Nah, karena itu ya memang nggak boleh kita kadang-kadang terlalu kasar. Dilihatlah orangnya. Kebanyakan orang nggak bisa dikasari. Ini metode dakwah. Ini metode dakwah yang memang harus dilakukan setiap dai kepada kebanyakan daripada orang. Jangan terlalu kasar. Nah, kalau terlalu kasar tambah lari orang-orang. Tapi kadang memang bagian yang ketiga ini ada orang yang memang harus dengan kasar, harus dengan keras. Kan itu bukan berarti kadang ada orang mengatakan Nabi itu dakwanya lemah lembut rahmatan lil alamin. Loh, Nabi pernah kasar juga, Nabi keras juga ada. Bahkan diperintahkan oleh Allah SWT untuk keras terhadap mereka, orang-orang munafik ya ada. Bukan berarti lemah lembut terus. Loh, Nabi juga ikut perang kan Nabi. Berapa ghazawatnya Nabi? Apa perang itu bukan keras? Bawa senjata loh Nabi.
Itu juga keras. Artinya ya kamu lihat orang-orang yang kamu dakwah ini, ya ada memang yang butuh dengan cara apa? Kasar, dengan keras. Ibarat apa? Kuda tadi loh. Kuda yang belum jinak, cara menjinakkannya gimana? Coba tanya penunggang kuda itu. Cara menjinakkan kuda bagaimana? Dipukuli. Dipukuli ya, kemudian ditarik ya. Untuk apa? Supaya sampai dia jinak. Ketika jinak enggak butuh dipukul, cuma disentek tok ya. Diisyarat tok atau cuman dikendali tok, sudah jalan dia. Tahu berbelok kanan, tahu berbelok kiri. Kenapa? Karena sudah paham. Tapi awal mulanya dengan cara apa? Ya dikasari dulu, dikerasi dulu, baru setelah jinak baru dia dengan apa? Dengan cara yang lemah lembut. Contoh ini, dakwah yang seperti ini seperti siapa? Seperti contoh polisi seandainya menangkap maling, dikasari apa di lemah lembut? Ketangkep maling, ngombe kopi dhisik, makan sarapan dhisik, ya pijeti itu malingnya ngono. Ya ndak dikeras keras. Kalau bergerak tembak, atau mungkin tembak kakinya, atau mungkin dipukul kakinya, atau mungkin dia apa? Dilemahkan, mboyo apa carane ya? Sampai dia apa? Sehingga tidak bisa melawan. Kasar. Lah kalau lemah lembut tidak ketangkep. Ya dadi maling kabeh wong-wong ini. Maling dikai kopi, dikai ya makanan. Kadang ada orang apa? Butuh dikerasi, setelah ditangkep baru ditanya sampai dia mengaku, baru lemah lembut, dinasihati. Itu caranya seperti itu. Ada orang yang memang butuh kasar, ya. Ono orang-orang seandainya yang membuka tempat-tempat apa prostitusi, seandainya pelacur atau yang lainnya. Awal mulanya dikerasi sampai dia akhirnya sadar. Kadang tidak sadar kecuali dikerasi. Justru lemah lembut tambah kurang ajar kadang. Nah, kalau orang-orang seperti gini, ya pertama Pak, tangkap dulu. Setelah ditangkap baru direhabilitasi dah, memberi nasihati dah. Sehingga apa? Nanti dia jadi sadar, oh ternyata yang saya lakukan adalah kesalahan. Kalau enggak tetap dia. Nah, kadang ada orang-orang butuh ya seperti ini. Awal mula dikarasi, setelah itu baru dibimbing. Sama seperti nafsu kita loh. Kita kan kalau ingin apa? Nafsu kita jinak gimana? Nafsu kita ngantuk, enggak usah. Ya. Majelis ngantuk tok seandainya. Semangat dia, dilawan sampai akhirnya apa? Enggak ngantuan. Oh nafsunya pingin apa? Pingin ke diskotik. Kenapa? Seneng ya dengan acara di dalamnya. Tapi dilawan sampai terbiasa dia. Jinak. Nafsunya ingin maksiat, nafsunya ingin berdusta, nafsunya dilawan terus sampai akhirnya apa? Jinak. Setelah jinak udah jalan dengan enak tanpa harus ada usaha yang keras kamu untuk melawannya. Sama. Karena itu ya manusia yang kita dakwai juga harus kita ketahui. Nabi itu tahu ya bagaimana berdakwah kepada umatnya. Ada yang dengan isyarat, ada yang dengan lemah lembut, ada yang dengan keras. Nabi itu dengan lemah lembut sampai Nabi dikasari, jawaban Nabi tetap apa? Lemah lembut. Bahkan Nabi apa? Ketika sampai berdarah-darah, bahkan para malaikat siap untuk mengadab mereka, tapi jawaban Nabi apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tetap didoakan sama Nabi. Karena itu Nabi mendapatkan gelar apa? Akhlak yang baik. Wa innaka la ala khuluqin azim. Nabi mendapatkan pujian dari Allah bahwa akhlak di atas budi pekerti daripada orang yang memiliki akhlak yang baik. Kenapa? Karena Nabi tahu cara berdakwah kepada mereka. Malah didoakan, tidak dikasari. Ternyata apa? Berhasil dakwanya. Ya Nabi yang asalnya sendirian, sehingga semua umat sampai akhir zaman nanti menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam beberapa hal Nabi juga tegas. Nabi dalam beberapa hal tegas, Nabi keras, Nabi malah perintah dari Allah. Nabi Allah mengatakan firman dalam Al-Qur'an apa? Ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin waghlud alaihim. Wahai ya Nabi ya, jahidil kuffar, ya kamu berjihad lawan itu orang-orang kafir, wal munafiqin dan orang-orang munafik, waghlud alaihim dan keras terhadap mereka, kerasi mereka. Ini perintah dari Allah, Nabi untuk keras terhadap mereka, bukan lemah lembut. Ya, kenapa?
Karena memang beberapa orang, ya beberapa golongan harus dengan cara seperti ini. Kalau ada polisi menangkap maling, dengan polisi menangkap orang yang tidak bawa SIM, tidak bawa STNK, tidak bawa helm, beda apa enggak? Beda. Ketika di tengah jalan ada orang mencuri, nyuri ya motor, dikejar. Ya kalau perlu dia lumpuhkan, dijatuhkan, kasar. Tapi kalau ada polisi, ya ketika operasi di jalan raya itu ya, pertama hormat dulu ya. Mohon Pak, ya lemah lembut. Beda kan cara menanggapinya. Ini dengan lemah lembut, punya SIM-nya Pak, punya ini. Oh Anda tidak punya ini, Anda salah ini, ditilang Pak ya. Lemah lembut tetap, walaupun salah. Ada polisi yang dengan cara kasar, nggak usah ditanyai dulu, dilumpuhkan dulu, ditangkap, dikecerek, baru di kantor baru ditanyai. Manusia ini juga sama. Ada orang-orang yang melakukan kesalahan, tapi ada orang yang tidak butuh dengan kekerasan, lemah lembut, paham. Ada orang yang butuh dikasari. Butuh dikasari, yes, harus harus dikerasi sampai dia berhenti supaya menjadi pelajaran dari yang lainnya. Setelah itu baru dibimbing. Nah, itu harus harus pintar-pintar orang bisa menjadi menjadi pembimbing atau dai di dalam masyarakat. Yang keempat ini yang paling jelek. Kata yang keempat ini tidak manfaat semuanya. Isyarat tidak iso, lemah lembut tidak bisa, dikasari tidak bisa, tambah lari, tambah kurang ajar, makanya dikatakan syaitan. Ini setan. Setan itu musuh apa bukan? Musuh. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhu aduwa. Setan itu musuh kamu yang nyata. Ini diibaratkan seperti apa setan? Oh ini sudah tidak usah dibilang, ini musuh berarti. Diibaratkan sampai memang dari manusia itu ada yang dikatakan syayatinil ins, setan-setan manusia. Setan yang berupa daripada dari makhluk manusia. Itu Allah mengatakan dalam Al-Qur'an wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qaul. Wa kadzalika ja'alna, kami menjadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, likun nabi, untuk setiap nabi ada musuhnya, adu wasyayatin. Ya, musuhnya syayatinal insi wal jin. Syayatinal insi wal jin, malah manusia dulu yang disebutkan ini ya. Setan-setannya manusia dan setan-setan dari bangsa jin. Ini dianggap setan. Siapa mereka? Ya ini orang-orang yang tidak bisa dikasih tahu nih. Lemah lembut, isyarat ataupun keras, tetap dia berontak, tetap dia maksiat, tetap dia melanggar. Ya, ini dianggap adalah termasuk golongan daripada hizbus syaitan. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah juga mengibaratkan mereka mengibaratkan mereka orang-orang yang di luar Islam, orang-orang kafir itu syayatin. Dalam ayat lain Allah berfirman wa idza laqul ladina amanu, ini orang-orang munafik ini. Sifat orang-orang munafik, wa idza laqul ladina, dan ketika mereka orang-orang yang beriman ya bertemu dengan orang-orang yang beriman. Siapa? Orang munafik. Orang munafik ketika bertemu kumpul dengan orang beriman, qalu amanna, kami ini sama dengan kamu beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau orang-orang munafik tadi itu khalau, menyendiri dengan syayatinihim. Siapa syayatin? Orang-orang munafik sama seperti mereka, orang-orang kafir. Manusia padahal mereka kan, tapi dibahasakan syayatin. Ini tadi orang yang tidak manfaat, tidak bisa dikasih tahu, syayatin. Iya. Mereka akan mengatakan inna ma'akum, kami ini bersama kamu. Inna ma nahnu mustahzi'un, kami hanya bergurau, kami hanya bohongi, ngoblok-ngobloki ya. Orang-orang beriman. Nah, karena itu orang ya ada yang berwatak ada yang berwatak syaitan. Tergantung sifatnya. Manusia dia tapi wataknya seperti setan. Kenapa? Membuat keonaran, membuat kesesatan, dia selalu mengganggu, dia selalu ingin ingin merusak daripada umat Islam. Berarti wataknya watak setan. Kenapa? Karena dia memiliki sifat seperti setan. Yang itu sampai ada ibarat gini, ada bid'ah, ada mubtadi'. Nah, cara memberitahu orang itu gitu nanti dilihat. Ada bid'ah, ada mubtadi'. Kalau bid'ah itu penyakitnya.
Kalau mubtadi orang yang melakukan bid'ah. Bid'ah itu penyakitnya, mubtadi orang yang melakukannya. Orang yang melakukan bid'ah ini ada dua macam. Ada orang yang masih bisa diarahkan, bisa dikasih tahu, bisa dijelaskan, bisa diberi penjelasan sampai di akhirnya paham. Oh iya, ternyata saya salah. Ya ini kasih tahu. Bisa dengan lemah lembut, ya lebih baik dengan lemah lembut. Tapi ada orang yang tidak bisa sudah. Karena apa? Karena dia yang melakukan bid'ahnya dan dia sudah nggak mungkin bisa dikasih tahu. Ya kalau orang seperti gini, ya tidak bisa berarti dia. Ini termasuk yang keempat. La yantafi. Kamu mau lemah lembut, mau kasar, tetap dia yang menyesatkan, yang melakukan kebid'ahan dia. Tidak bisa dikasih tahu. Ya ini tidak bisa diarahkan. Harus tinggalin. Hindari, kenapa? Setan kok. Ya hindari dia, tinggalkan dia. Nah, karena itu ini termasuk Termasuk kita untuk mengetahui bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang kita dakwai. Ya. Karena itu sampai dikatakan dalam sebuah ungkapan dikatakan Kun katabibil hadik. Sina Aisyah kalau tidak salah ini mengatakan, kun katabibil hadik. Yatrahud dawa fi mahallid da. Jadilah kamu itu kalau mau dakwah, orang alim, orang yang memberitahu orang, tidak harus orang alim sih. Orang tua seandainya, ada kadang orang tua itu anaknya beda-beda. Ada anaknya yang dengan isyarat tok cukup. Ada anaknya yang dengan lemah lembut bisa dikasih tahu. Ada anaknya tidak bisa, harus dikasar, harus dipukul. Orang tua juga bisa. Atau seandainya pendidik satu madrasah, satu pondok atau sekolahan sama. Mereka orang yang dihadapi ini kan orang-orang yang bermacam-macam kan. Sifat-sifat mereka kan yakhtalifun. Mereka berbeda. Karena itu cara memberitahu kepada orang yang dihadapi ya harus berbeda, nggak sama. Harus Harus ada perbedaan, nggak boleh disamakan supaya manfaat. Jadilah kamu seperti dokter katanya. Apa dokter sifatnya? Dokter hadik. Dokter hadik itu yang cerdas. Tahu dokter yang cerdas? Yatrahud dawa fi mahalidda. Dia akan meletakkan obat sesuai dengan penyakitnya. Oh ini penyakitnya agak berat. Ya obatnya lebih berat. Jangan disuruh minum obat yang ringan. Dokter akan tahu. Oh ini kalau obat ini gak mempan. Ini harus ukurannya sekian, Beli obat, tulis resep, beli obat di apotek. Persis, nggak lama sembuh. Orang yang dai, orang yang pembimbing semuanya juga seperti itu. Harus tahu ini penyakitnya di mana nih. Ini butuh ukuran obatnya seperti apa ini. Tahu dia. Sehingga manfaat omongannya. Sehingga dakwanya manfaat. Sehingga bimbingannya juga akhirnya manfaat. Nah ini adalah adalah hikmah yang ke berapa? 10 ya. Hikmah yang ke-10 yaitu memberitahu kepada kita cara bagi orang yang alim atau dai atau kepala keluarga, orang tua atau pendidik, siapapun yang dia punya orang yang dia didakwai, ya diberitahu, yaitu dibagi menjadi 4. Karena itu jangan sampai keliru dalam bersikap supaya manfaat apa yang kamu jelaskan, apa yang kamu harapkan, supaya ada manfaatnya sehingga kelihatan hasilnya. Ya masuk satu daerah, orang-orang ini seperti apa modelnya, lihat. Oh ini orang-orang yang tidak bisa kasar, ya coba kasar. Oh ini orang ini harus dengan kasar, ya tidak apa-apa. Oh ini cukup dengan isyarat, ya dengan isyarat. Sehingga sehingga manfaat daripada dakwanya nggak sampai keliru. Malah kita akhirnya kalau keliru, tujuannya supaya mereka kembali jalan Allah, malah semakin berani akhirnya. Malah semakin dia menentang nantinya. Nah, kan itu. Ini adalah hikmah yang sangat bagus ya bagi orang yang bisa memahaminya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.